Shalom. Kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sabat 5 Menit bersama dengan Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 Jemaat Menteng. Selama 10 pekan terakhir kita sudah dimotivasi oleh Rasul Paulus dalam Efesus bagaimana memperbaiki hubungan antar sesama. Dan pada saat ini di pelajaran ke-11 kita mempelajari dengan judul mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Sebelum saya membaca ayat hafalan, dikatakan di sini mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Berarti seringkali kita hanya pintar dalam teori. Saat ini kita diajak, dimotivasi untuk mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Ayat hafalan terdapat di dalam Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Jadi saudara-saudara, pada saat ini kita sepanjang minggu ini diingatkan untuk memperbaiki hubungan. Kalau kita baca di pasal ke-6 ayat 1 dikatakan bahwa pertama-tama motivasi dari Rasul Paulus adalah hai anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Kemudian di ayat 2, saya yakin dan percaya Rasul Paulus pun belajar dari perjanjian lama, kitab Keluaran 20 dan Ulangan 5 bagaimana diingatkan untuk menghormati orang tua. Dan pada saat ini juga Rasul Paulus mengajak anak-anak, karena anak-anak itu yang gampang untuk diajak. Makanya dikatakan hai anak-anak, ajakan dari Rasul Paulus untuk menghormati orang tuanya ya. Dan bagaimana supaya panjang usiamu dan berbahagia di masa tuamu. Dan ketika kita baca di ayat selanjutnya, kepada bapak-bapak dikatakan janganlah bangkitkan. Itu seperti suatu perintah, jangan. Kepada anak dimotivasi hai anak-anak untuk menghormati orang tua. Tapi ketika kepada orang tua dikatakan, Rasul Paulus katakan janganlah menyakiti hati anak-anakmu ya. Jadi diminta pada saat itu kita kalau kita pelajari bagaimana seorang bapa memiliki seperti kediktatoran dalam keluarga. Itu yang mau didobrak oleh Rasul Paulus, bagaimana anak-anak harus dalam ketakutan, dalam keseganan mereka pada orang tua untuk tetap menghormati orang tua, dan kepada para orang tua khususnya bapak untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Dan inilah yang harus kita coba praktekkan. Seperti judul kita sepanjang pekan ini, kita praktekkan untuk setia kepada Tuhan. Pasti kita juga akan setia kepada keluarga kita. Kemudian kepada perhambaan, yang kita tahu di ayat selanjutnya kalau kita baca bagaimana hamba-hamba pada zaman dahulu kala sering kerja paksa ya, sampai bahkan kalau kita baca di tahun-tahun 1800-an pun masih ada kerja paksa di daerah Amerika, dan bahkan sampai sekarang pun masih ada perbedaan level dalam kehidupan, di mana dikatakan kalau kita baca di ayat kelima, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia, dan dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi sudah banyak di jemaat Efesus yang baru masuk dalam kekristenan. Paulus mengajak untuk apa? Ketika kamu taat kepada Kristus, kamu juga harus taat kepada Tuhanmu. Dan kepada hamba-hamba itu diingatkan bahwa mereka itulah di mata Tuhan sama adanya. Dan dikatakan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman, seperti yang sudah kita baca di ayat hafalan kita. Bagaimana tuan-tuan itu yang notabene adalah pasti seorang bapa. Tadi sudah diingatkan kepada bapa untuk jangan sampai menyakiti anak-anaknya. Dan dalam pengertian saya, bagaimana bapak-bapak itu adalah tuan-tuan juga yang mempekerjakan banyak hamba-hamba pada masa jemaat Efesus itu. Dan ketika kita semua di mata Tuhan adalah hamba Kristus, kita adalah semua hamba Kristus, kita pekerja-pekerja Kristus yang kita diminta untuk mau melayani Tuhan. Ketika kita mau melayani Tuhan, maka kita pun akan dengan otomatis pasti kita akan melayani orang-orang sekeliling kita. Dan dikatakan tidak ada perlu lagi ancaman. Seringkali mungkin
di dunia nyata sampai saat ini pun seringkali kita mengancam orang-orang bawahan kita atau mempekerjakan dengan tidak baik orang-orang di bawah kita. Kita diingatkan pada saat ini juga untuk berlaku adil kepada sesama kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang Maha Kasih. Dia tidak melihat siapapun orang itu, tetapi di mata Tuhan semua adalah sama karena kita adalah ciptaannya. Dan Tuhan Allah sudah mengirimkan Yesus Kristus mati bagi kita, bagi semua orang, dari zaman Adam dan Hawa sampai bayi pun yang baru lahir saat ini atau besok. Tuhan sudah mengirimkan Yesus Kristus untuk mati bagi semua orang. Jadi kita diminta pada sepanjang pekan ini untuk kita mempraktekkan apa yang sudah kita tahu. Kita jangan hanya tahu teori, tetapi harus mempraktekkan bagaimana kita mengasihi keluarga kita, anak kita, mengasihi orang-orang sekeliling kita, mengasihi orang yang bekerja bersama dengan kita. Kalau kita memang sudah benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan melakukannya dengan setia. Kiranya pelajaran 5 menit ini dapat menjadi kekuatan bagi kita dan motivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik, hamba Kristus yang lebih baik, dan pengikut Kristus yang lebih baik. Dan kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan tinggal bersama dengan Tuhan kita. Dan kita akan bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pelajaran ini dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.